Senang sekali Anda masih bergabung bersama kami dalam Galeri Publik dan mengasihkan sekali kalau kita membahas tentang ekonomi digital. Dan tentunya untuk pelaku usaha di saat mengalami hambatan-hambatan, Anda harus menemukan solusi. Dan solusinya seperti apa? Kita masih berbincang-bincang dengan para narasumber kita. Kita kembali lagi ke Pak Margiono. Pak Margiono, untuk pelaku bisnis tentunya banyak sekali kan rintangan-rintangan yang mereka hadapi selama dari tahun ke tahun. Tentunya harus ada suatu solusi dan harus datang ke pameran ini. Alasannya apa sebenarnya, Pak? Ya. Yang paling ngena banget, harus datang. Iya, bukan di pamerannya saja, tapi di forum upgrading ya. itu, di forum itu, yang penting di forum itu. Itu akan terjadi tanggal 7 dan tanggal 8. 7, 8 pemirsa, ya, catat ya. Itu penting, karena di situ akan dibangkitkan bukan hanya semangatnya, tapi juga dibangkitkan kemauannya untuk terus belajar. Belajar berproduksi dan berkreatif untuk menghasilkan produk-produk, juga dibangkitkan untuk mau belajar dan melakukan terobosan di bidang digital. Wajib memahami dan benar-benar dilakukan dan memperlakukan gitu ya. Digital. Sebab di era seperti sekarang tanpa menggunakan digital ketinggalan akan kesulitan sekali. Betul. Jadi seperti marketing misalnya, mau tidak mau harus bermarketing. Dan di forum ini para pengusaha mikro, kecil, menengah akan dibimbing dan ini tidak akan terhenti di acara HPN terus kemudian selesai, enggak. Kami akan berusaha untuk bisa terus bimbingan kontinu melakukan pendampingan dan bahkan kalau perlu melakukan MOU dengan beberapa institusi untuk bisa melakukan bimbingan lanjutan. Saya sedang merancang dengan Artagraha ini untuk melakukan bimbingan kelanjutan pengembangan usaha mikro dan menengah terhadap bekas korban-korban bencana alam di Jawa Timur. Ini formatnya sedang kita susun. Jadi mereka yang selama ini jadi korban mungkin sudah dapat santunan, mungkin sudah mendapat penanganan yang baik, tapi kan perlu pengembangan terus. Pengembangan, pencerahan juga mereka jangan dilepaskan. Betul. Salah satu contoh misalnya bekas korban X lah misalnya, ini sedang kita jajaki soalnya. X misalnya. Mungkin dia sudah selesai disantuni, mungkin sekarang sudah aman, tapi mereka kan perlu pengembangan masa depan yang lebih baik. Betul. Nah, saya dalam pengertian Panitia Hari Pers Nasional sedang menyusun draft kerjasama ini dengan Artagraha untuk melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para korban bekas bencana alam. Judulnya, itu bagian dari kaitannya benar-benar peduli ya. luar biasa. Memberikan pencerahan kembali dan memberikan gambaran masukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia tentunya ya. Salah satunya seperti itu. Dan tentunya masih banyak keuntungan-keuntungan lain ya kalau datang ke pameran pers itu. Mungkin dari Mas sendiri keuntungannya apa lagi sih yang mungkin bisa ditambahkan? Iya. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga bahwa nanti akan ada seminar, kemudian pelatihan dan saya pikir startup tadi itu menjadi salah satu hal yang cukup menarik di era yang sekarang, di mana memang proses transformasi dari konvensional ke digital itu memang harus segera dilakukan dan menurut saya memang akhirnya itu mau tidak mau harus lebih cepat, lebih baik. Artinya apa yang nanti akan disajikan di HPN 2019 ini menjadi salah satu hal yang penting bagi pegiat-pegiat kreatif, ekonomi kreatif, dan terutama juga seperti saya sendiri gitu. Kami yang melihat bagaimana bertransformasi dari konvensional ke digital ini menjadi sangat konvensional ya, yang udah biasa harus dilupakan. Hari ini misalnya ada kegiatan yang sangat penting nih, saya mumpung belum kelewat. Takut lupa. Hari ini ada kegiatan sangat penting, seminar dan lokakarya terkait dengan tol laut. Tol laut. Jadi selama ini tol laut ini Surabaya itu memegang peran penting dalam hal tol laut karena sebagian besar 80% bahan-bahan logistik yang diangkut ke timur, terutama yang ke timur, itu berasal dari Surabaya. Nah, problemnya tol laut ini, angkutan tol laut ini menjadi masih sangat mahal karena ke timurnya ngangkut barangnya itu penuh, tapi baliknya masih kosong. Seperti itu. Jadi subsidi terhadap tol laut, biaya tol laut menjadi masih mahal. Lebih tinggi. Tapi akan menjadi efisien kalau ketika kapal ini balik,
juga diisi dengan dagangan-dagangan yang berasal dari timur. Nah, hari ini dibahas, diundang para pengusaha, pelaku-pelaku usaha yang terlibat dan memungkinkan bisa memanfaatkan ya fasilitas tol laut ini agar bisa memanfaatkan ada arus balik yang masih kosong dan bisa digunakan. Jadi HPN sampai ke situ menjangkaunya. Yang punya gawe adalah banyak instansi pemerintah dan swasta, tapi kami memfasilitasi membikinkan forum agar para pelaku-pelaku pengusaha bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi memberikan masukan lagi biar supaya balancing terjadinya seperti itu ya. Kan karena selama ini kan terjadinya berangkat dengan muatan yang penuh, baliknya lagi. Kosong. Nah, itulah yang bikin costing lebih tinggi. Betul. Nah, ini kaitannya lagi dengan Arta Graha. Apabila ada masyarakat yang mungkin tertarik melihat, aduh, Arta Graha peduli juga ya untuk melakukan ini, dan saya ingin juga terlibat di dalamnya, peduli juga, ingin belajar dan ingin berkecimpung, tuh gimana sih cara ngikutnya? Bisa nggak? Oke, nanti apabila memang tertarik dengan apa yang dilakukan Arta Graha di HPN 2019, nah di booth kami juga nanti akan ada teman-teman yang mengawal untuk registrasi pertama, dan kemudian untuk lebih jauh dan tahu tentang Arta Graha nanti kami akan sampaikan informasi yang valid dan komplit, kemudian bisa berhubungan dengan kami juga di Jakarta, tapi di Surabaya pun juga bisa. Nah, nanti kami akan buka akses sebanyak mungkin, jadi berapa kebutuhan masyarakat untuk apa yang diperlukan informasinya. Di booth kami juga cukup lengkap karena semua informasi yang dari setiap unit usaha kami ada di sana juga, termasuk kegiatan apa yang Arta Graha Peduli lakukan. Jadi untuk akses itu kami terbuka di booth. Jadi diberikan juga ya kesempatan-kesempatan lainnya ya, selain belajar juga ya. Dan ini menarik ya, belajarnya kontinu, nggak dilepas seperti itu. Pertanyaan tadi juga menarik loh, jadi bagaimana bisa terlibat gitu kan. Menarik kan. Jadi menurut saya Arta Graha sangat terbuka dan memberikan kesempatan banyak. Seperti waktu yang ke Mentawai ya. Mentawai, Pak. Mentawai ada bakti sosial di sana, naik kapal. Itu tidak banyak yang punya minat besar karena harus melalui kapal, harus sekian hari. Dan itu membuka peluang untuk bisa ikut serta dalam pengabdian sosial yang luar biasa itu. Saya kira di event-event yang lain Arta Graha sangat terbuka untuk itu, di bidang penghijauan misalnya, di bidang sangat terbuka untuk itu. Jadi nanti sampai ikut aja. Memberikan, di sini kan berarti memberikan pelestarian lingkungan juga yang kita rasakan semakin lama nih semakin mengkhawatirkan karena banyak sekali orang-orang yang nggak peduli gitu kan. Kita mengajar dan juga mendidik dan juga mengikut sertakan itu lebih baik lagi ya. Nah, tapi kalau seminar-seminar masih ada lagi nggak nih habis itu, habis setelah acara Hari Pers Nasional tersebut gitu. Jadi untuk lebih bisa mendekatkan dan semakin banyak orang peminatnya. Iya, mungkin yang ada bukan seminar-seminar lagi, tapi mungkin follow up kali ya, follow up pendampingan, program yang sudah dihasilkan di acara Hari Pers tetap diikuti, tetap akan kita ikuti, akan kita monitor seperti yang dilakukan juga Arta Graha. Ibaratnya pohon yang sudah ditanam harus tetap dirawat dan ditengok. Usaha yang kita rintis, kerjasama yang kita rintis pasti akan kita tengok. Dan bagi Pers Nasional ini strategisnya, yang berhasil kita beritakan dan kita sebarkan informasinya ke masyarakat luas. Wah, ini yang semakin bikin semangat ini dicari, itu fungsi persnya itu. Fungsi betul. Yang gagal misalnya ada yang tidak berhasil, kita pelajari, kita sampaikan ke masyarakat juga supaya jadi bahan pelajaran. Jadi trial error ada upaya membangkitkan semangat dan keterampilan penguatan ekonomi, tapi juga punya kewajiban pers untuk menyebarkan ke publik informasi ini agar yang baik ditiru, agar yang gagal dijadikan pelajaran. Betul. Jadi memang itu fungsi persnya, fungsi utama persnya. Iya. Menginformasikan kebenaran seperti itu kan, program-program baiknya kan. Menyampaikan optimisme, memberikan harapan baru, antusias salah mendorong, satunya juga ya. Iya kan, mendorong semangat untuk terus berkarya.
Jadi kita sekarang ini menepiskan hal-hal yang sekarang mengkhawatirkan, hoax seperti itu salah satunya ya. Kita juga mendidikan orang-orang bagaimana untuk melakukan suatu hal, menulis media sosial yang baik juga harus seperti itu ya. Dan ini menarik sekali, mungkin masyarakat juga ingin tahu lebih banyak keberhasilan apa saja program yang sudah diberikan Arta Graha Peduli. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini.